Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Thank you. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Udah siap untuk belajar? Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilma Ananda Yanuar dengan NIM 1123017000067. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan materi matriks. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengawali semua perbuatan baik kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran video ini adalah siswa dapat mengetahui konsep-konsep matriks, siswa mengetahui jenis-jenis matriks, siswa dapat memahami operasi dalam matriks. Di video ini, kita hanya akan membahas konsep dalam matriks dan jenis-jenis matriks. Untuk operasi matriks akan dibahas pada video selanjutnya. Konsep matriks. Ada pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan angka, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang, yang disusun menurut baris dan kolom. Susunan bilangan atau objek itu diletakkan di dalam kurung biasa atau bisa juga kurung siku. Ini contohnya, ada angka 1 sampai 11 dan huruf A sampai I. Kemudian kita susun angka-angka dan huruf-huruf ini dalam bentuk persegi maupun persegi panjang. Kemudian kita beri kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya ada istilah dalam matriks. Pertama, elemen, yaitu angka, huruf, atau ekspresi di dalam tanda kurung. Selanjutnya baris, yaitu elemen horizontal dari kiri ke kanan. Selanjutnya kolom, yaitu elemen vertikal dari atas ke bawah. Jadi, untuk semua angka, huruf, atau ekspresi di dalam tanda kurung itu namanya elemen, atau bisa juga kita sebut anggota. Kemudian, kalau dari kiri ke kanan itu adalah baris, dan dari atas ke bawah itu kolom. Baris itu menyamping, kolom itu ke bawah. Selanjutnya notasi matriks atau penamaan suatu matriks. Secara umum, penamaan suatu matriks dinyatakan dengan huruf kapital, sedangkan anggotanya dengan huruf kecil. Contohnya, ini matriks, kita beri nama matriks C, maka C-nya itu menggunakan huruf kapital ya. Kemudian, anggota dari suatu matriks dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks ganda, A, I, J. Dengan indeks pertama I menyatakan di baris mana anggota itu terletak, dan indeks kedua J menyatakan di kolom mana anggota itu terletak. Contohnya, A11. Artinya, elemen A terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Ingat, baris itu ke samping, kolom ke bawah. Contoh berikutnya, D21. Artinya, elemen D terletak pada baris kedua dan kolom pertama. Contoh selanjutnya, H32. Artinya, elemen H terletak pada baris ketiga dan kolom kedua. Dan yang terakhir, ada ordo matriks. Ordo atau ukuran dari suatu matriks, misalnya matriks A, ditentukan oleh banyaknya baris, yaitu M, dan banyaknya kolom, yaitu N. Dan kita tulis
AM dikali N. Contohnya di sini ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Matriks A berordo 2 kali 2. Kenapa? Karena matriks A memiliki 2 baris dan 2 kolom. Kemudian matriks B berordo 3 kali 2. Dan matriks C berordo 1 kali 3. Jenis matriks. Pertama ada matriks baris, matriks yang hanya memiliki 1 baris. Kedua matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Ketiga, matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Keempat, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya berbeda. Oke, kita akan tahan dulu karena kita mendapatkan istilah baru di sini. Pada matriks persegi ada istilah diagonal utama atau diagonal primer, yaitu elemen-elemen yang terletak pada garis hubung A11 dan AMN. Sedangkan diagonal samping atau diagonal sekunder adalah elemen-elemen yang terletak pada garis hubung A1N dan AN1. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh matriks A dan matriks B. Diagonal utama matriks A itu negatif 3,7 dan diagonal utama di matriks B 4,5,6. Sedangkan diagonal samping di matriks A itu 0,2 dan diagonal samping di matriks B adalah 7,5,4. Selanjutnya, jenis matriks kelima, matriks tegak. Matriks yang berordo M dikali N, di mana jumlah M atau baris akan lebih banyak dari jumlah kolom. Keenam, matriks datar, yaitu matriks yang berordo M dikali N, di mana jumlah baris lebih sedikit dari jumlah kolom. Ketujuh, matriks nol, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Kedelapan, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal adalah 0. Kesembilan, matriks skalar, yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai sama tapi tidak 0. Ke-10, matriks identitas, yaitu matriks yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Ke-11, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. 12, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Ke-13, matriks transpos, yaitu matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Notasi transpos adalah pangkat T. Kita lihat contoh. Di sini ada matriks A dengan baris pertama 25, 14, baris kedua 32, 15. Kalau kita akan membuat A transpos, maka baris pertama yaitu 25, 14 kita ubah menjadi kolom pertama. 25, 14 menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua 32, 15 menjadi kolom kedua. Begitu juga dengan matriks B. Baris pertama 41 kita ubah menjadi kolom 1. Kemudian baris kedua 1, negatif 2 menjadi kolom kedua. Dan baris ketiga menjadi kolom ketiga. 14. Matriks simetri.
yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Dapat juga dikatakan, matriks simetri adalah matriks yang transposnya dengan dirinya sendiri. Misalnya nih, ada matriks, lalu kita transpos, dan ternyata matriksnya serupa dengan matriks awal. Maka, matriks itu bernama matriks simetri. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.